Respirasi merupakan proses penting pada tumbuhan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sel seperti pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Melalui proses ini, tumbuhan menguraikan zat makanan, terutama glukosa, dengan bantuan oksigen, sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pengamatan proses respirasi pada jaringan tumbuhan bertujuan untuk memahami bahwa tumbuhan juga melakukan respirasi seperti makhluk hidup lainnya, meskipun tidak terlihat secara langsung. Tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan, yang kedua mengidentifikasi produk respirasi berupa gas CO2, dan yang ketiga melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Alat dan bahan praktikum yaitu ada respirometer, cawan Petri, dan spatula. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu kecambah kacang hijau, kapur sirih, KOH, NaOH, dan cairan berwarna merah. Langkah kerja praktikum. Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Larutkan kapur sirih dengan air, buat sedikit mengental. Kemudian ambil sedikit kapas, lalu letakkan larutan kapur sirih pada kapas tersebut secukupnya. Jika dirasa sudah cukup, masukkan kapas tadi ke dalam tabung respirometer. Selanjutnya, masukkan kecambah biji kacang hijau hingga memenuhi bagian tabung respirometer. Jika sudah, pasang kembali tabung respirometer dengan pipet, kemudian rekatkan menggunakan petroleum jelly agar udara tidak masuk melalui celah-celah tabung. Kemudian catat perubahan pada 5, 10, dan 15 menit. Selanjutnya, jika sudah ditemukan hasilnya, maka kita beralih kepada percobaan kedua yaitu menggunakan KOH. Untuk cara pengerjaan sama dengan cara pengerjaan yang pertama. Jika sudah, catat perubahan yang terjadi pada 5, 10, dan 15 menit. Untuk percobaan ketiga yaitu menggunakan NaOH. Untuk cara kerja sama seperti menggunakan KOH dan juga kapur sirih. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada kecambah, kemudian catat perubahan. Jika 3 percobaan telah selesai, percobaan selanjutnya yaitu menggunakan cairan berwarna merah. Cairan berwarna merah disuntikan kepada pipet pada respirometer, kemudian cairan berwarna merah itu akan terus berjalan sampai kepada titik yang tidak ditentukan. Berikut adalah penampakan cara kerja respirometer. Kecambah berfungsi sebagai organisme hidup yang melakukan respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Di dalam tabung juga terdapat larutan NaOH atau KOH atau juga kapur sirih. Larutan ini berfungsi untuk menyerap gas CO2 yang dihasilkan selama respirasi, sehingga gas CO2 tidak menambah volume udara di dalam tabung. Dan ini adalah data hasil pengamatan pada perubahan indikator pada proses respirasi. Yang pertama, biji kecambah dan kapur sirih. Terjadi embun pada dinding tabung dan warna indikator menjadi pucat. Hal ini menunjukkan adanya respirasi yang menghasilkan uap air, namun kapur sirih kurang efektif untuk menyerap CO2. Yang kedua yaitu biji kecambah dan KOH. Warna indikator tetap kuning hingga menjadi kuning orange dan tabung tampak lembab. Ini menandakan KOH berhasil menyerap CO2, sementara kecambah tetap melakukan respirasi dan menghasilkan uap air. Kemudian yang ketiga yaitu biji kecambah dan NaOH. Warna indikator tetap kuning dan uap air semakin banyak. NaOH menyerap CO2 dengan baik sehingga tekanan udara menurun. Yang terakhir yaitu menggunakan cairan warna merah dan mendapatkan hasil yaitu 0,05 per detik.
Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu berdasarkan hasil praktikum respirasi pada jaringan tumbuhan menggunakan kecambah kacang hijau, KOA, NaOH, dan kapur sirih dengan alat respirometer dapat disimpulkan bahwa respirometer benar terjadi pada jaringan tumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan volume udara dalam respirometer yang menandakan adanya pengambilan oksigen oleh kecambah. Gas hasil respirasi berupa karbon dioksida atau CO2 berhasil diidentifikasi melalui penggunaan larutan KOH, NaOH, dan kapur sirih yang berfungsi menyerap CO2 tersebut sehingga volume udara berkurang.